Oke, kita mulai lagi ya pembahasan materi kuliah online manajemen operasional. Kali ini kita mencoba untuk membahas tentang perhitungan dalam manajemen persediaan, salah satu perhitungan di dalam manajemen persediaan dengan menggunakan quantity discount models. Nah, ini kita akan bahas dulu langsung menggunakan contoh kasusnya. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi di sini contohkan suatu distributor memberikan daftar diskon kuantitas untuk komponen elektronik yang bisa dipesan oleh perusahaan. Nah, jadi biaya normal untuk komponen A adalah $5 untuk pesanan di antara 1000 sampai dengan 1999 unit. Dan biayanya turun menjadi $4,8 untuk pesanan 2000 unit atau lebih. Biaya unitnya adalah 4,75. Lalu biaya pemesanan adalah $49 per pesanan. Lalu permintaan tahunannya adalah 5000 unit dan ongkos membawa persediaan sebagai persen dari biaya I adalah 20% atau 0,2. Nah, di sini berarti diketahui biaya pemesanannya, lalu permintaan tahunannya, dan juga ongkos membawa persediaan sebagai persen daripada biaya I. Itu adalah sebenarnya maksudnya adalah interest ya, I sebesar 20%. Lalu kita diminta untuk menghitung berapa kuantitas pesanan yang akan meminimalkan biaya persediaan totalnya dari ketiga pilihan harga tersebut. Jadi tadi diketahui ada 3 pilihan harga. Ya, nanti kita harus menghitung satu persatu dari harga-harga itu mana yang berikan total biaya persediaan yang paling minim gitu ya. Nah, kita mulai aja. Nah, dari soal tadi kita udah coba ringkas yang mana diketahui ada tiga macam harga ya. Harga pertama, harga kedua, dan ketiga. Harga pertama adalah harga normal, yaitu kalau kita membelinya kuantitasnya itu 0 sampai dengan 999 unit, maka tidak ada diskon. Itu harganya masih harga normal, yaitu harga $5. Lalu nomor 2, diskon nomor 2, harga kedua maksudnya, itu adalah nomor 2 ini untuk kuantitas 1000 sampai dengan 1999 ada diskon 4%, jadi harganya menjadi $4,8. Lalu dengan nomor yang ketiga, jika kita belinya di 2000 lebih maka ada diskon 5%, harganya menjadi $4,75. Nah, kita harus hitung satu persatu. Pertama kita adalah cari dulu informasi diketahui apa saja di dalam soal tadi ya. Tadi ketahui adalah, kita coba tulis di sini. Jadi yang diketahui itu adalah D atau ini D besar ya, atau demand itu adalah sebesar 5000 unit ya. Lalu diketahui juga S nya itu sebesar $49. Kemudian kita juga I-nya ya. I-nya adalah 0,20. Nah, kita harus mencari quantity optimumnya untuk pemesan ini ya. Dengan rumus yang telah kita pelajari bersama. Dengan tanda bintang adalah quantity yang optimal, artinya itu rumusnya awalnya adalah akar 2D S per H. Nah, karena hanya tidak diketahui, maka hanya bisa dicari dengan cara I dikalikan IP ya, atau price. Maka berubah rumusnya menjadi gini, 2D S bagi I dikalikan P. Nah, inilah interest, P nya lah masing-masing harganya kita masukkan dalam sini. Nah, sekarang kita harus menghitung satu persatu dari setiap harganya ya, untuk menghitung quantity optimalnya. Yang pertama adalah di sini. Untuk harga pertama, akar 2 DS dikalikan P harga pertama ya. Maka kita masukkan harga di sini. Masukkan nilainya 2 dikalikan D-nya 5000 atau demand-nya 5000
tekan S-nya 49 dibagi dengan I-nya 0,2 dikalikan dengan P tapi untuk yang harga untuk pertama ya, P1 itulah 5. Sini hasilnya adalah, langsung kita bulatkan saja, hasilnya adalah 700 unit ya. Lalu kemudian key kedua kita hitung, artinya kita menggunakan harga yang kedua, 2DS bagi I kali P yang kedua ya, akar 2 bagi 0,2 kalikan harga yang kedua adalah 4,8 ya. Hasilnya untuk cepat saya telah hitung, hasilnya adalah kalau kita bulatkan ke bawah itu hasilnya 714 unit. Lalu kita hitung yang ketiga, P yang ketiga ya, jadi pakai harga yang ketiga karena kita hitung Q ketiga. Jadi 2 kali D kali S itu hasilnya. Lalu harganya hanya kita dari I kali P, jadi 0,2 dikalikan P yang ketiga adalah 4,75. Hasilnya kalau kita bulatkan jadi 718 ya, gini. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa quantity setiap masing-masing harga yang ditawarkan itu kita harus periksa. Yang pertama udah benar ya, 700 unit itu masuk dalam range ini ya, 0 sampai dengan 999 itu di harga $5, bisa menggunakan harga ini. Tetapi untuk yang kedua, karena Q-nya 714 sedangkan dia menggunakan harga untuk yang range kuantitinya 1000 sampai 1999, maka kuantiti tidak bisa dipakai ya, karena harus diantara kuantiti baru bisa menggunakan harga 4,8. Jadi ini kita harus sesuaikan menjadi 1000. Ingat, jadi karena harga yang kita pakai 4,8 ya, 4,8 ini adalah untuk kuantiti yang di sini ya. Maka ketika kita menghitung Q-nya itu ternyata 711 atau di bawah 1000, maka kita harus sesuaikan kuantitinya, dirubah atau diganti menjadi 1000. Begitu juga dengan Q yang 3 ya. Kuantitinya di sini temukan adalah 718, padahal dia menggunakan harga untuk yang kuantiti ini yaitu 4,75, harganya kuantitinya itu harus 2000 lebih. Maka ini juga harus kita sesuaikan, kuantitinya menjadi 2000. Nah, dari sini kita sudah temukan semuanya, kuantiti semuanya sudah kita temukan. Lalu kita hitung masing-masing total cost-nya ya. Kita coba hitung total cost-nya seperti ini di dalam tabel baru. Kita buatin tabel supaya cepat, maka saya telah buat tabelnya. Nah, kuantiti yang kita perlu hitung di sini adalah harga. Jadi ketahui bahwa harga ini adalah harga pertama itu $5, harga kedua 4,8, harga ketiga 4,75. Nah, untuk kuantiti pesanannya ini tadi harus mengacu pada hitungan kita yang terakhir tadi, yaitu 700 untuk yang harga pertama, 1000 untuk harga kedua, dan 2000 untuk harga ketiga. Kita masukkan ke dalam tabel ini ya. 700 ini. Lalu kita hitung biaya pemesanan. Jadi rumus dari mencari total biaya adalah seperti ini ya. Kemudian saya taruh di sini saja. TC sama dengan biaya pemesanan, yaitu
ds per Q tambah biaya penyimpanan, yaitu QH per 2 ya, tambah dengan biaya produk P kali D. Nah, inilah kita menggunakan rumus ini berarti ya. Untuk biaya pemesanan kita menggunakan rumus ds per Q. Di sini menggunakan rumus ini ya. Lalu untuk biaya penyimpanan kita menggunakan rumus ini. Nah, bedanya adalah menggunakan rumus ds per Q tambah karena hanya tidak ketahui, maka bisa dicari dengan I kali P ya. Jadi Q dikalikan I kalikan P dibagi 2. Lalu ini P kali D ya. Jadi di sini maksudnya adalah untuk biaya penyimpanan itu demand dikalikan setting atau biaya pemesanan, setting cost atau biaya pemesanan dibagi dengan kuantitinya. Kuantitas dari masing-masing harganya ya. Lalu ini juga gitu, biaya penyimpanan didapat dari Q dikalikan I kalikan P ya, dibagi 2. Karena tidak ketahui hanya, maka kita menggunakan I kali P. Lalu yang ini yang biaya produk adalah harga dikalikan dengan demandnya atau D nya. Nah, ini udah kita lakukan perhitungan, lalu hasilnya adalah seperti ini. Setelah kita hitung masing-masing, kita masukkan nilai sini ds per Q untuk yang ini, berarti contohnya di sini D nya adalah kita tadi D nya 5.000 ya, berarti ini 5.000 dikalikan S, 5.000, S nya adalah kita tadi 49 ya. Lalu I nya sama dengan 0,2. Jadi kalau yang pertama itu adalah D dikalikan S, S nya 49 dibagi dengan Q, kuantiti yang ini ya, ini adalah Q 100. Ini hasilnya kita tampilkan di slide di lembar berikutnya hasilnya. Lalu yang kedua adalah ds per Q. Q yang kedua adalah 1000 ya. Lalu yang ini dapat dari 5000 ds per Q juga. Q nya adalah 2000. Untuk biaya penyimpanan kita dapat dari Q nya adalah 700 kalikan I 0,2 kalikan P nya, P diketahui 5 ya, bagi dengan 2. Nah, ini untuk yang biaya penyimpanan yang kedua. Pertama, biaya penyimpanan kedua adalah ini 1000, kuantitinya adalah 1000 kalikan 0,2 kalikan harganya adalah 4,8 ya, bagi 2. Lalu yang ini yang ketiga itu kuantitinya adalah 2000 kalikan 0,2, I nya harganya adalah 4,75 bagi 2 itu. Lalu biaya produk tahunan itu dapat dari harga, berarti $5 dikalikan demandnya ya. Lalu ini harganya $4,8 dikalikan demandnya, ini $4,75 dikalikan demandnya. Ini saya hitungnya ya. Nah, untuk singkat waktu saya telah buatkan tabel ringkasannya ya. Jadi setelah kita hitung hasilnya adalah biaya pemesanan tahunan. Tadi kan rumusnya adalah TC ds per Q ditambah ini adalah Q kali P kali P 2 ditambah ini ya, ini TC totalnya ya, ini TC. Nah, setelah kita ketahui gini, kita setelah hitung biaya pemesanan yang pertama 350, kedua 245, yang ketiga 12,5,
biaya penyimpanannya 350 yang pertama, lalu yang kedua biaya penyimpanannya 490, yang ketiga 950. Lalu biaya produk tahunannya kita ketahui setelah dikalikan antara harga dengan permintaan tahunannya, itulah yang pertama 25.000, yang kedua 4.000, yang ketiga 23.750. Lalu kita jumlahkan semuanya, kita bisa lihat di sini. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah untuk yang harga pertama 25.700 total biayanya, yang kedua 24.725, lalu yang ketiga 24.822,5. Nah, sini kita harus memilih yang paling rendah atau yang paling minim biaya totalnya, yaitu yang kedua. Nah, berarti sini simpulannya adalah perusahaan memilih harga kedua, ya, yaitu dengan kuantiti 1000 unit, ya. Karena total biayanya paling minim, ya. Yaitu $24.725. Nah, seperti ini macam seperti ini. Setelah kita cari masing-masing total biayanya, kita buat simpulannya, mana yang memiliki biaya terendah itu yang kita pilih dan kita buat simpulannya. Nah, ini sini saya pikirkan bisa paham dari video ini. Lalu kalau udah paham, kalian bisa juga coba latihan soal ini, ya. Jadi di sini latihan soalnya dia diketahui hanya 2 macam harga aja. Tadi yang sebelumnya adalah 3 macam harga, ini 2 macam harga, dan kalian harus tentukan memilih kan baiknya pilih yang mana, yang harga dari pemasok yang lama atau harga dari pemasok yang baru. Nah, itu aja dari saya. Kalian bisa coba latihan di rumah masing-masing. Kalau kalian bisa coba hitung, kalian akan memilih yang mana dari kedua pilihan itu, ya. Kalian bisa tentukan jawaban kalian. Kalian juga bisa sampaikan di dalam kolom komen di video ini, ya. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat pagi.